Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rida Fadila Nur Fajri dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang APBD. Pengertian dari APBD. Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, yang dimaksud dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkannya dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran di daerah tersebut. Yang membedakan antara APBN dan APBD adalah ruang lingkupnya. Fungsi APBD pada Permendagri nomor 13 tahun 2016 diantaranya adalah yang pertama, fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi pada APBN dan APBD sebenarnya hampir mirip, yaitu sama-sama bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun yang bersangkutan. Yang kedua adalah fungsi perencanaan. APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan juga. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan ataupun tidak. Yang keempat adalah fungsi alokasi. APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan maupun mengurangi pengangguran, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima adalah fungsi distribusi. APBD harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutannya. Fungsi yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Fungsi-fungsi ini juga terdapat pada APBN, hanya membedakannya adalah semua fungsi ini didasarkan pada kebijakan dan kebutuhan di tiap-tiap daerah. Tujuan dari APBD adalah yang pertama, membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Tujuan fiskal yang dicapai oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pajak dan mengurangi belanja pemerintah daerah. Yang kedua, meningkatkan peraturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Yang keempat, menciptakan prioritas belanja pemerintahan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 157, sumber penerimaan maupun pendapatan daerah terdiri dari yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. PAD yang dimaksud terbagi menjadi 4 kelompok. Di antaranya, yang pertama, pajak daerah. Terdiri dari pajak hotel, restoran, tempat hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian, golongan C, dan parkiran. Yang kedua, retribusi daerah. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah. Dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD. Yang kedua, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN, dan yang terakhir adalah bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta. Jadi nanti pembagian laba dari mereka akan disetorkan kepada APBD. Yang keempat, pendapatan asli daerah lainnya yang sah berasal dari lain-lain milik Pemda. Misalnya penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, dan lainnya. Yang kedua adalah dana bagi hasil atau DBH. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Pasal 19 Ayat 1, dana bagi hasil atau DBH terdiri atas pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil pajak meliputi yang pertama, pajak bumi dan bangunan atau PBB, bagian perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan pajak penghasilan. Sedangkan DBH sumber daya alam meliputi perhutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas, dan pertambangan panas bumi. Dan yang C adalah dana alokasi
alokasi umum atau DAU. Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Yang keempat, dana alokasi khusus atau DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Tujuan dari dana alokasi khusus ini adalah membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Di dalam APBD juga ada komponen atau jenis-jenis pengeluaran atau belanja daerah, diantaranya yang pertama, belanja tidak langsung, terdiri dari belanja pegawai daerah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja untuk bantuan sosial, dan belanja untuk bantuan keuangan kepada pemerintah atau provinsi atau juga kabupaten ataupun kota, dan pemerintah desa maupun partai politik. Yang kedua adalah belanja langsung, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Dan yang ketiga adalah pembiayaan. Ini tergantung kepada kondisi APBD defisit atau surplus. Jika APBD defisit, maka pemerintah harus membayar kekurangan biaya tersebut. Sedangkan jika terjadi surplus, maka pemerintahan akan menerima kembali kelebihan dana tersebut. Mekanisme penyusunan anggaran pendapatan daerah atau APBD ini mirip dengan penyusunan APBN. Alur penyusunan APBD diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah menyusun RAPBD atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang kedua, pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dirapatkan perihal disetujuinya atau tidak. Yang ketiga, jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD tersebut akan disahkan menjadi APBD. Yang terakhir adalah pengaruh APBD terhadap perekonomian. Pengaruh APBD terhadap perekonomian diantaranya yang pertama, APBD dapat digunakan pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan serta memperbaiki perekonomian masyarakat daerah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi. Yang ketiga, rasa percaya masyarakat akan semakin meningkat jika APBD mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja masyarakat daerah dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kelima, meningkatkan jumlah investasi masyarakat daerah dan nasional atas potensi daerah tersebut sehingga perekonomian daerah tersebut akan semakin meningkat lagi. Bisa kita simpulkan bahwa APBD sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Jika penyusunannya sampai tahap pelaporannya dan pertanggungjawabannya harus benar-benar dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Kita selaku masyarakat bisa kawal supaya penyusunan sampai dengan pelaksanaan APBD ini bisa berjalan dengan baik demi mencapai kemakmuran bersama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.